Baik pemirsa JTV yang dimuliakan Allah, kita kembali di Ustadz Amir Hamzah menjawab bersama Abi Husaini. Kalau ada yang ingin telepon, silakan ke nomor yang telah di layar kaca nanti, nomor telepon. Juga boleh SMS, SMS dan WA juga tidak masalah. Kita bincang-bincang masalah keadilan para khalifah, Al-Khulafaur Rasyidin, yang besar itu 4 orang, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Mereka berkuasa selama 30 tahun. Jadi 4 orang itu selama 30 tahun. Sangat adil, sangat sesuai dengan Al-Quran dan hadis, dan luar biasa, sangat adil. Silakan Nabi kalau ada yang ingin bertanya. Terima kasih Ustaz. Begini Ustaz, sesuai dengan tema pada hari ini, saya ingin menanyakan ini Ustaz. Apakah pemerintah sekarang, zaman sekarang ini, biar di Aceh khususnya di Aceh, dekat-dekat dengan tema hari ini pakai ada? Karena zaman sekarang ni pemerintah sekarang, pemerintah sekarang tu, kalau dalam istilah agama ada sebut as-sawiyah, jadi mementingkan kelompok-kelompok tertentu. Iya. Jadi tidak sesuai dengan apa yang menjanjikan tu. Kemudian bergaul dengan terpilih, misalnya si Lipul lah, antara Lipul dengan Lipul, orang pejabat. Kalau orang-orang biasa tu kadang-kadang kalau dah berjumpa tu payah bertemu. Mereka mementingkan, bukan semua orang mementingkan. Dia tengok, apalagi zaman sekarang sudah ada CCTV itu, tengok di luar tu. Itu saya sering begitu. Apa kemana termasuk orang-orang pemimpin itu? Apa termasuk pemimpin jauh dengan tema pada hari ini? Itu aja Ustaz. Ya. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abi Husaini bertanya, apakah ada pemimpin sekarang yang asabiyah, mementingkan kelompoknya dan tidak menghargai kelompok orang lain? Kadang-kadang CCTV itu yang ada di ruang dipantau ya. Siapa yang datang? Kalau yang menguntungkannya datang, diberi kesempatan untuk bertemu, kan begitu. Tetapi ketika dilihat di CCTV itu yang datang itu orang lemah dan bukan kelompoknya, dikatakan tidak ada waktu misalnya. Jadi hal-hal tersebut memang bertentangan dengan keadilan. Yang adil adalah setiap yang datang itu rakyat beliau juga. Rakyat beliau juga. Kalau yang kaya-kaya justru diterima untuk membicarakan bagaimana memakmurkan rakyat. Kalau orang kaya itu tidak memberi bantuan, wajib memberitakan infak dan sedekah. Dan kalau datang orang miskin justru dibantu dengan uang. Karena orang miskin itu butuh uang. Ya, Rasulullah banyak sekali setiap hari orang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta bantuan. Rasulullah selalu memberikan, sehingga pada suatu hari datang lagi seorang badui untuk meminta makanan dan sandang pangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan kepada tamunya itu. Tapi Rasulullah menyebutkan, kamu datang ke toko itu, belilah dengan nama saya. Jadi orang Badui itu datang ke toko itu di Mekah. Oh bukan di Mekah nih, di Madinah. Wahai toki, saya itu Rasulullah berdiri di pintu masjid. Saya disuruh datang kepada Anda. Saya disuruh membeli dengan nama Rasulullah. Saya butuhkan gandum, butuhkan ini. Jadi karena Rasulullah yang menyuruh dan orang itu beriman kepada Rasulullah, dikasih semuanya. Orang itu pulang. Beberapa hari kemudian Rasulullah datang membayar. Saya hari itu saya suruh datang seorang Badui ke sini. Betul ya Rasulullah. Saya mau bayar. Kata Rasulullah. Kata orang itu, biarlah pahala itu untukku ya Rasulullah.
tidak usah dibayar. Ya. Gitu ya. Kadang-kadang orang kaya sekarang kan tidak seperti itu. Ada pemimpin sekarang tidak mau membantu orang miskin. Ada tiga alasan. Jadi kita harapkan kepada siapapun yang menjadi pemimpin ya, harus memperhatikan orang miskin. Ya. Kalau tidak ada kerja tetap, berikan kerja tetap. Jangan memberi ikan. Nah. Jangan memberi ikan, beri kail. Itu apa mananya? Jangan memberi uang sedikit, tapi beri kerja. Ketika memberi kerja, ada dua dampaknya. Yang pertama, orang itu bermartabat, sudah ada kerja. Yang kedua, bersungguh-sungguh dalam bekerja. Kadang-kadang untungnya, katakanlah dia seorang pedagang, untungnya lebih banyak. Nanti orang-orang itu juga sudah bisa memberi sedekah, sudah bisa membantu orang miskin yang lain. Tetapi kalau kita beri ikan tadi, datang orang miskin kita kasih uang. Padahal orang miskin itu pandai, kalau berdagang bisa. Kenapa kita tidak kasih modal itu ya? Jadi Rasulullah juga pernah datang seorang miskin meminta-minta. Rasulullah tidak memberi makanan. Tapi Rasulullah ya bertanya kepada orang miskin itu, kamu punya apa? Harta kamu. Ya Rasulullah, saya punya selendang, dan saya punya selendang dan sebuah pedang. Baik, ini selendang kamu dan pedang kamu, tolong kamu jual ke pasar sana. Nanti semua harganya bawa ke saya, kata Rasulullah. Jadi orang itu menjual selendangnya, kain, ya, kain yang ada di bawah, dan menjual pedangnya. Sudah ada uang. Kemudian Rasulullah mengatakan, ini setengah kamu beli kampak, baci bahasa Aceh. Beli kampak, setengah lagi untuk kau beli makanan. Naiklah ke gunung, potong kayu. Nanti kayu itu kamu turunkan ke sini, jual kepada orang. Dan laki-laki itu melakukan seperti itu, ternyata setiap hari dapat rezeki yang banyak dia. Tetapi kalau Rasulullah tadi memberi uang, habis. Tapi Rasulullah memberi jalan kepada orang itu untuk membeli kampak atau baci, untuk memotong kayu bakar. Ini. Begitulah sebaiknya. Sekarang sudah ada Baitul Mal, ya, sudah ada macam-macam lah badan keuangan Islami, ya. Kalau membantu orang fakir, bantulah yang banyak sedikit supaya jadi modalnya. Supaya jadi modalnya, jangan diberikan sedikit, nanti habis dimakan. Tapi kalau diberikan modal, tanyakan kepada yang diberikan itu, Bapak, bagaimana kalau Bapak jual ikan? Oh, saya siap menjadi penjual ikan. Berapa cukup uang? 1 juta. Kasih aja 1 juta. Tapi kalau kita kasih 50, 100, uang itu habis, orang miskin semakin bertambah bertambah lagi. Gitu Abi, ya. Dan kita harus hati-hati semuanya, ya. Kenapa harus hati-hati? Jangan sampai kita menjadi pendusta agama. Iya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sehat, Pak. Ya, silakan Bapak. Begini, Pak. Pak Saleh Ini dikatakan. kan kita lihat itu aqua sinking. Jadi kalau sekarang itu barang dapat lagi kita cari itu. Kalau yang kayak itu nggak dapat lagi. Saya teringat saya menurut sejarah itu di Aceh. Ya. Hanya pernah dapat itu masa Iskandar Muda. Kalau pejabat di Aceh itu masa Profesor Abdul Ali. Iya. Masa
Bapak ini siapa nama itu Kapolda Aceh itu satu tu Malanggayo itu lupa namanya. Abdullah Muda. Abdullah Muda. Ya. Kalau sekarang nggak ada lagi, apalagi kita lihat ini sekarang musim kampanye. Kalau kita mau cari beras itu boleh cari ke caleg-caleg itu. Ya. Kita tadi kaya itu pasti kada kita. Betul. Kita bilang aja foto itu yang tutung. Itu apa saja dapat itu. Mungkin kita bisa beli 2 mobil itu selama masa kampanye. Tetapi kalau dia sudah jadi caleg, sudah jadi anggota DPR, itu kaca mobil ditutup. Ada jalan yang lubang itu, kita sedang lewat, masyarakat lewat lah, bukan kita, karena kita nggak kenal lagi dengan dia. Itu dimasukin ke lubang itu ban mobilnya supaya dia terbang. Kata orang di sampingnya, kenapa begitu Pak kita jalan? Dah biaran itu dia itu, kapan matinya itu ya. Itu pejabat sekarang. Apalagi kalau bisa kita lihat contoh kemarin tahun 2017 itu ada calon wali kota itu merebut. Padahal kita kadang-kadang nggak kenal itu orang itu, ada nomor telepon suruh pilih dia. Katanya dia kan mengerjakan amal ma'ruf nahi mungkar begini gitu ya, udah panah itu. Tapi ternyata begitu dia sudah jadi wali kota, duduk di kursi empuk, katanya itu apakah kursi itu akan ke neraka atau surga, itu Allah lebih tahu. Tapi kalau kita jangankan untuk berjumpa dengan dia, kita telepon aja, itu hanya lagu-lagu itu NFT itu aja yang kita dengar tuh. Gak ada pernah kita mengangkat Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kata ini dengan siapa, ini dengan saya dulu. Jangankan itu, mungkin kecil aja. Kalau sekarang nggak akan dapat itu. Itu nggak mesti dapat pemimpin itu. Tapi ada sekarang satu pemimpin di Aceh itu, bukan pemimpin, mungkin dia anggota DPR sekarang ataupun sedang calon lagi, itu ada itu. Kalau siapa saja saya lihat dia berjumpa dengan masyarakat, itu uang 50.000 dia keluarkan itu. Dan dia cukup kenal dengan masyarakat. Ya, jangan disebut nama Pak ya. Saya nggak boleh sebut nama itu, ada satu orang itu saya lihat. Kalau lain nggak ada. Kalau sekarang mau rengek-rengek, mau nangis kepada kita masyarakat, pilih saya jadi caleg. Saya nanti. Ya baik Bapak, sudah kita maklumi ya. Jadi betul seperti Pak Saleh bilang ya. Ada di zaman dulu ada Iskandar Muda, mungkin ada beberapa raja yang lain yang mengikuti jejak Rasulullah, sangat cinta kepada fakir miskin. Juga ada dulu Pak Abdullah Muda, terkenal orang kaya, beliau Polda dan beliau jadi ketua DPR juga pernah. Orang yang tidak korupsi sama sekali konon. Tapi ada kemudian Bapak Radali juga, itu di Bapeda, begitu juga. Pernah diantar orang TV warna ke rumahnya, ditolak. Beliau nonton TV hitam putih karena nggak mau menerima bantuan orang lain. Dan insya Allah ada juga ke depan, kita nggak kenal hamba-hamba Allah yang bersih masih ada. Tapi seperti dikatakan oleh Pak Saleh Ketapang, memang langka. Langka yang banyak adalah orang-orang yang sombong ya, orang-orang yang tidak berterima kasih kepada orang yang telah membantunya. Kita tidak sebut nama siapa-siapa di sini. Mudah-mudahan tema ini menjadi pelajaran iktibar bagi orang ke depan. Hal jazaul ihsan illa ihsan. Itu dalam surah Ar-Rahman Nabi ya, ayat 60 kalau nggak salah. Tidaklah kebaikan itu kecuali dibalas dengan kebaikan. Jadi kita sudah berjasa misalnya kepada seseorang, pernah kita bantu waktu naik anggota DPR, pernah kita bantu waktu naik bupati dan sebagainya,
Maka wajar juga apabila mereka itu memberi sedikit rezeki. Ya bahasa Aceh kerimeh dah. Kelimeh di kena belangong kabih kuah kabih asau. Kementang kuah belangong yang ke kerimeh di. Kirimeh. Jolah ke kerimehnya yang kurang ngasihin. Be baju kerawan tu kan. Karena kalau baju kerawan tu mesti kena penyakit. Kena penyakit. Gimana? Tapi yang banyak kadang seperti yang bilang dalam silakan mak asabiyah. Hmm. Itu sudah baik. Kebanyakan begitu. Jadi pilih kedua dia. Walaupun tidak ada hubungan apa-apa. Ya, asabiyah artinya mementingkan keluarga sendiri, KKN kalau bahasa modern ya. Ya kan. Juga tidak dianjurkan, tidak boleh, harus adil. Jadi kalau adil itu tidak memandang keluarga sendiri. Ya, orang lain yang hebat juga diambil untuk memimpin. Misalnya Rasulullah itu punya adik-adiknya, punya adik-adik iparnya, punya adik sepupunya. Tapi Rasulullah tidak mengambil adik-adik sepupunya, adik-adik iparnya. Rasulullah sering mengambil orang yang paling ahli di bidangnya. Karena ada satu hadis ya, segera kiamat. Jadi kalau sebuah tugas itu dipegang oleh orang yang bukan ahlinya, tunggulah kiamat. Itu hadis itu kan. Jadi memang harus orang ahlinya, jangan asabiyah, jangan mementingkan keluarga sendiri. Pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Khulafaur Rasyidin itu ada 4 tadi. Yang pertama Abu Bakar ini sangat adil. Sangat peduli terhadap fakir miskin Abu Bakar ini. Kalau Umar memang sudah dikenal, Umar yang adil. Umar itu adilnya luar biasa. Begitu juga Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, itu orang-orang yang sangat adil luar biasa. Tahukah Anda, mereka itu adalah orang-orang kaya, kecuali Sayyidina Ali yang miskin. Abu Bakar, Umar, Utsman itu orang kaya. Tetapi semua hartanya habis untuk membantu fakir miskin dan anak yatim. Itu luar biasa. Itu dalam sejarah Al-Khulafaur Rasyidin itu Abu Bakar orang kaya, peternak. Ya, unta-untanya habis dijual, kuda-kudanya, domba-dombanya untuk perjuangan. Begitu juga Umar bin Khattab, begitu juga Utsman bin Affan. Luar biasa keadilan mereka itu, maka mereka diberi gelar Al-Khulafaur Rasyidin. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, kita ingin baca dulu SMS kalau kadang sudah ada ya. Sambil saya buka SMS, saya beri kesempatan kepada Abi untuk bertanya mungkin, silakan. Belum ada orang SMS dan telepon, begini Ustaz. Bagaimana cara untuk mendekati ataupun seperti pada tema pada hari ini, cara biar pemimpin kita dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Cara untuk menjadi orang-orang yang adil, yang mengikuti jejak-jejak syaitan semua. Bagaimana caranya untuk berdekati, jangan pengaruh dengan orang-orang di bawah orang. Pengaruh dengan cara ittaqullah haqqa tuqatih, bagaimana caranya? Karena banyak zaman sekarang banyak pemimpin itu cuma kalau Islam lain dibicara, lain mulut, lain di itu. Tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Ada pepatah mengatakan raja adil, raja yang disembah. Raja zalim, raja yang dibantah. Ini gurindam dari Raja Ali Haji, sastrawan Indonesia dari Riau. Ya. Pujangga lama dia itu. Raja adil, raja yang disembah. Artinya dihormati raja yang adil itu. Raja zalim, raja yang dibantah. Artinya tidak diikuti oleh rakyatnya. Jadi keadilan itu syarat mutlak bagi seorang pemimpin. Karena adil itu perintah Allah. Adilu, berbuat adillah kamu. Jadi
keadilan itu aqrabul littaqwa. Jadi dekat dengan orang-orang takwa. Jadi caranya seorang pemimpin itu harus jujur, harus takut kepada Allah. Karena semua yang mereka lakukan di dunia ini kan direkam oleh Allah, direkam oleh malaikat, ya. Nanti akan dinampakkan di hari akhirat. Kalau dia tidak adil, misalnya dia tidak adil, ya, itu bahayanya luar biasa. Dia akan membawa dosa-dosanya di atas kepalanya yang sangat berat. Dan pemimpin yang tidak adil juga akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, jadi tidak adil itu sebuah dosa. Memang untuk teradil sekali itu juga tidak adil. Kalau adil sekali tidak adil. Tapi adil yang benar adalah memberi hak kepada yang berhak. Misalnya dulu kita tidak pernah membantu pemimpin itu. Jadi ada orang yang membantu, istilahnya berkeringat orang itu membantu, ya. Jadi wajar kalau orang-orang yang dekat dengannya itu akan diberi hak-hak yang lebih. Itu masih adil namanya. Jangan nanti musuh-musuh pun kita bantu. Tapi jangan kita zalimi orang yang tidak membantu kita. Jadi adil itu definisinya itu payah, nah, payah sekali. Begitu juga kalau kita berkeluarga. Ada istri pertama, istri kedua, ketiga, keempat gitu kan. Kan boleh 4 istri. Jadi adilnya itu bagaimana? Adilnya bukan bagi hak kita belah 4. Kita lihat dulu. Di istri pertama berapa anak? Istri kedua berapa anak? Istri ketiga berapa anak? Istri keempat berapa gitu kan? Gitu. Pulang ke rumah pun itu ada variasinya, Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah, pokoknya kita berharap semua kita meneladani, mengikuti jejak Al-Khulafaur Rasyidin. Pemirsa jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.